Nah, ini biasanya bisa kita aplikasikan ya untuk hiasan akuarium, dan juga bisa kita jadikan untuk penutup tanah yang di pot bonsai itu. Ini bisa kita kelupaskan gitu. Ini banyak. Nah, ini yang sebelah ini juga bisa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan mereview ya lumut hutan atau tumbuhan liar yang biasanya digunakan untuk hiasan akuarium atau hiasan bonsai ya, untuk menutupi tanah-tanah yang di atas pot bonsai itu untuk hiasan. Saya akan menampilkan foto-foto dan contoh-contohnya. Nanti kita akan review di mana kita mencari akuarium atau bonsai ya. Ini bisa diambil ini. Kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya lagi. Karena kalau untuk di kampung-kampung di pedesaan ini banyak. Lagi di desa. Nah, inilah fotonya akan saya tampilkan ini. Ini untuk akuarium skip ya. Teman-teman, kawan-kawan atau teman-teman yang suka akuarium atau bonsai ya, jadi kita nggak perlu mencarinya susah ya. Kalau kita di pedesaan, rata-ratanya lumut ini tumbuh di pohon-pohon yang udah keropos ya, atau udah lepuk ya. Ini untuk akuarium. Ini juga untuk akuarium skip ya. Ini bisa kita tempelkan di kayu ya, atau akar kayu yang udah kita olah, yang udah kita jadikan untuk menempelkan lumutnya. Ini yang untuk bonsai, untuk menutupi tanah ya yang ada dalam potnya itu. Cuacanya sangat cerah ya, dan pemandangan sangat bagus. Nah, oke teman-teman, kita akan mencari lumut hutannya di dalam ini ya. Di sini banyak. Mudah-mudahan aman ya, kita nggak ketemu ular. Ya maklumlah kalau dalam hutan itu kan ada ular. Oke, kita langsung aja masuk ya. Kita cari di dalam ini. Kita harus jeli aja mencarinya, karena dia kadang tertimbun oleh daun-daun atau tersembunyi ya di sebalik pohon atau akar kayu. Di sini juga banyak tanaman hias ya, yang biasanya yang orang ambil yang dari hutan itu yang dijadikan tanaman hias ya. Itu kalau udah dirawat itu bagus, kalau udah dirawat. Apalagi udah dipindahkan ke pot ya. Ini ada pohon paku ya.
Ini salah satu ya, bunga ini bisa dijadikan untuk tanaman hias ini. Ini kalau udah dirawat ini bagus. Oke, kita cari yang paling arah ke ujung ya. Mudah-mudahan di sana ada. Bagus juga ya daunnya, kayak bunga. Nah, ini dia ketemu kan. Nah, oke teman-teman, kita menemukannya. Ini yang bisa kita jadikan untuk hiasan akuarium skip. Atau untuk bonsai ini juga bisa. Ini bisa diambil ini, kita kelupaskan aja ini. Ternyata di sini banyak ya. Dia ini tumbuh biasanya di pohon aren yang udah mati, batangnya yang udah keropos. Dia suka biasanya di akar-akar kayu yang udah lepuk sama pohon aren yang udah mati ya. Ini dia tumbuh di pohon aren ini. Karena pohon aren ini lembab ya. Jadi dia bisa tumbuh di sini. Ini di pohon aren. Di sini banyak ya. Ini kalau kita ambil ini 10 akuarium ini tidak akan habis ya. Banyak. Sedang hijau ya, sedang subur. Serat-serat daunnya halus ya. Halus, tidak kasar seratnya, halus. Panjangnya kira-kira yang udah panjang ini kira-kira 2 buku jari ya. Mantap juga nih tumbuhan. Bisa bermanfaat untuk akuarium dan bonsai. Nah, di sini kita kalau mau ambilnya langsung kita iris ya. Pakai pisau ini bisa. Ini udah panjang. Oke, karena saya tidak membutuhkannya, maka saya nggak akan ambilnya. Nanti akan saya ambil pas saya membutuhkannya aja. Oke, kita cari tempat lain. Mudah-mudahan ada yang
Nah, seperti lumpurnya biasanya lumut itu ada yang 2 macam. Biasanya yang kecil-kecil daunnya yang enggak yang kayak tadi ya. Mudah-mudahan kita menemukannya. Itu juga bagus loh untuk hiasan akuarium. Ini untuk hiasan akuarium ini juga bisa untuk tumbuh-tumbuhannya ya. Supaya akuariumnya terlihat ramai isinya. Supaya hijau, supaya segar ya kesannya. Sebenarnya untuk hiasan akuarium itu perlu mahal sih. Yang penting di sekitar kita ada, cuman kalau kita kreatif atau kita jeli untuk memilih bahan-bahannya itu juga terlihat bagus juga. Jadi kesan itu alami. Nggak perlu beli hiasan yang mahal-mahal ya. Sebenarnya lebih bagus dari tumbuh-tumbuhan ini yang kita cari ya. Jadi kesannya itu alami dan hijau kesannya. Lebih hidup akuariumnya kesannya. Nah, ini saya mau ambil satu. Ini bagus loh untuk tanaman hias. Nanti akan dipindahkan ke pot. Daunnya yang panjang. Nanti ini kalau berbunga nanti ini bunganya warna putih. Nah, ini ada lagi lumutnya ya. Tapi masih kecil ya. Belum panjang. Kalau kayak tadi itu belum bisa diambil. Yang masih kecil. Rata-rata yang udah bisa diambil itu kira-kira 1 senti atau 2 sentian. Kalau yang kecil tadi kita ambil takutnya mati. Ini juga banyak nih tanaman hias nih. Kayak pohon kelapa ya yang masih kecil. Ternyata Indonesia tuh alamnya kaya ya.
Nah, ini saya menemukannya juga ya, lumutnya. Ini yang udah warna, yang ini warna kuning warnanya. Kuning, karena dia bukan karena dia kurang subur ya, atau udah terlalu tua ya. Tapi bagus juga ini, kuning. Ini bisa juga dijadikan untuk akuarium ini. Ini yang contohnya untuk bonsai, untuk akuarium, bonsainya bagus ya. Nah, oke teman-teman, itulah contoh atau bentuk tanaman liar yang bisa kita jadikan tanaman yang bernilai ya. Bisa kita jadikan untuk tanaman hias dan bisa kita jadikan untuk hiasan akuarium atau bonsai. Sebenarnya kalau kita jeli itu banyak sih tanaman yang liar itu bisa dijadikan eh, berguna ya, bisa dijadikan barang-barang bermanfaat. Bagi teman-teman yang hobi akuarium atau bonsai itu tanaman seperti tadi itu akan bernilai ya bagi teman-teman, itu akan ada manfaatnya. Jadi kita nggak hobi atau kan kita nggak tahu, jadi kita nggak tahu ya bahwa tanaman itu tidak bernilai dan tidak ada gunanya. Jadi nggak perlu lagi kita untuk membelinya. Kalau untuk dari tanaman dari alam itu kita jadikan untuk hiasan akuarium itu akan terlihat alami ya. Dan kesannya akuarium itu akan terlihat hidup ya. Nah, oke teman-teman, jangan bosan-bosan ya mengikuti channel YouTube saya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya ya.